Kalau ada orang bertanya, Ustadz ini hukumnya apa? Dijawab, hukumnya bid'ah haram. Itu kurang ngaji, gitu. Hukum itu nggak ada hukum bid'ah. Yang ada hukum itu, ya kalau tidak wajib, sunnah, minimal mubah. Lawannya, ya haram. Agak ringanan sedikit, namanya makruh. Itu namanya orang belajar apa ini? Ahkam. Kalau bid'ah itu hanya ingin mengatakan wasfun. Wasfun itu mensifati satu pekerjaan. Oh, dia tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada di zaman Nabi. Tetapi apakah yang tidak ada di zaman Nabi itu kemudian tidak boleh dikerjakan? Tunggu dulu. Contoh, tahlilan. Nih, tahlilan. Kan banyak orang bilang, tahlilan itu nggak sesuai sunnah Nabi. Tunggu dulu. Kamu harus mendefinisikan tahlilan. Tahlilan itu bukan bahasa Arab loh. Kalau bahasa Arab itu tahlil, ngomong la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kalau ada annya, tahlilan beda. Gitu, jangan kamu tahlilan. Ada orang juga ahlus sunnah tapi kurang ngaji juga gitu. Tahlil itu boleh kan mengucapkan la ilaha, salah. Kalau itu tahlil nggak pakai an. Kalau jadi tahlilan beda. Ayo definisikan dulu apa tahlilan itu. Yang pertama, kumpul dulu. Kalau sendirian nggak tahlilan. Pernah ada orang, tahlilan, ngapain tuh orang? Tahlilan, mesti ramai nggak? Ramai. Kalau sendirian pernah nggak? Pernah lihat, itu ada tahlilan, dilihat tuh satu Umar sendirian, gitu. Apa itu tahlilan? Enggak. Tahlilan itu ada kumpul-kumpul dulu. Satu. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nanti minta barokah dari kumpulnya orang, doakan untuk yang hadir, ya. Kemudian dikasih makan nggak? Ya, minimal aqua. Naik sedikit pakai snack, kaya lagi nasi kotak, super kaya motong sapi, kan begitu. Nah, itu namanya tahlilan. Nah, sekarang hukum tahlilan itu apa? Nggak boleh. Terus hukum tahlilan itu kuncinya dikerjakan nggak sama Nabi? Lo nggak bisa. Kita saja terkait orang meninggal itu ada doa yang harus kita baca di depan jenazah. Tapi kalau dibaca di depan Nabi, kamu jadi orang kafir. Nih, hati-hati gitu loh. Hati-hati. Nabi itu dulu didoakan nggak jenazahnya? Tunggu dulu gitu. Terus kamu doa kayak ngaji itu, belajar ini. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Depannya adalah jasad Rasulullah, kafir kamu. Kenapa kafir? Berarti ragu-ragu. Nabi ini orang baik apa enggak? In kana muhsinan, in kana musian misalnya, enggak gitu, ya kan? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nabi jelas sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Jangan kemudian menyederhanakan masalah kayak gitu. Nabi ketika meninggal ditahlilin enggak? Lalu untuk apa? Gitu loh. Terus siapa yang berani tahlilan? Siapa? Ya ini namanya logika untuk memahami agama secara apa ini? Benar. Jadi anak-anakku, tahlilan itu bukan soal dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi soalnya bertentangan enggak dengan Quran dan hadis. Lihat, nih, secara umum saja yang gampang-gampang satu-satu lah ya. Misalnya, mendoakan orang mati itu disuruh enggak sama agama? Mendoakan orang mati, doanya orang hidup sampai nggak sama orang mati? Sampai. Kalau bilang nggak sampai, mungkin jarang berjamaah itu. Kalau berjamaah, imamnya mesti bilang, ya. Orang itu sering mendoakan apa ini? Orang yang sudah sabakuna bil iman. Apa ayatnya? Rabbana firlana dzunubana wa li ikhwanina alladzina beriman. Itu doanya NU Muhammadiyah apa orang Islam sedunia? Dijaga Karsa, ya kan? Dijaga Karsa di Jakarta Selatan, ke Bogor, ke Cirebon, ke Papua, ke Amerika, ke Jepang, ke Mekah. Doa itu ada nggak? Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa sabaquna itu?
mendahului lomba lari. Hah? Mendahului apa artinya? Matinya. Bukan yang telah mendahului kita angkatan 39, ya enggak lah, memang haflatul wada, ya kan? Kamu angkatan berapa sih? 42. Terus bilang sabakuna 41, ya salah. Sabakuna itu angkatan yang sudah apa itu? Meninggal. Berarti sebenarnya secara fitrah orang itu nggak boleh loh mempermasalahkan doa ini sampai atau nggak sampai gitu loh. Ini kadang-kadang ya orang itu dalilnya juga pakai tautologi atau pakai logika ya. Kata yang satu, tahlilan doa kepada orang mati nyampe enggak? Dijawab enggak nyampe. Kenapa? Enggak ada bukti tanda terimanya. Memang JNE kan gitu, memang JNE. Ada yang pro tahlilan, dalilnya juga nggak masuk akal. Tahlilan itu nyampe enggak? Nyampe. Kenapa? Buktinya nggak pernah balik. Ya memang dia kirim paket. Kalau nggak nyampe, loh, kamu kan kalau ngirim apa itu, ngirim apa paket, kalau lari Faiz ke sini misalnya kan nyampe. Tapi kalau saya di sini nggak ada yang namanya Faiz, balik nggak kira-kira? Balik kan? Loh, kita doakan selama ini doanya nggak pernah balik. Itu namanya dua-duanya kurang ngaji. Biar yang pro maupun kontra tahlilan. Kalau kita nggak mendoakan orang mati secara naluri agama, itu sebetulnya sudah terbaca buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu artinya orang hidup menghadiahkan doa kepada orang yang meninggal. Itu satu. Jadi doakan orang meninggal itu boleh. Kamu di Bulughul Maram kelas 5 kemarin numpuk kan hadis, baik ketika sebelum meninggal, sudah meninggal, belum ke kuburan, Nabi sholat bahkan di kuburan. Nabi itu kalau selesai ngubur koma alal qabri, ya kan, wahasa alaihi salasa hasayat, kemudian mendoakan di depan apa ini kuburan. Itu berarti mendoakan kuburan dengan mendoakan orang mati dengan cara apapun itu boleh, karena substansinya boleh mendoakan orang yang sudah